Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari bawa hati kita ke hadapan Tuhan untuk Dia bentuk seturut kehendak-Nya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, syukur, terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kau Bapa kami, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Demikian rasa syukur atas kasih setia Tuhan, kasih karunia dan kemurahan-Mu. Ajar kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, mengekspresikan rasa syukur kami dalam kehidupan yang baik yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Titus pasal yang kedua, ayat 11 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Bapak Ibu, pokok bahasan kita pagi hari ini adalah sebagai orang percaya kita mesti menjadi orang yang rajin berbuat baik, atau kita menjadi orang yang baik. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Titus dan juga orang percaya pada waktu itu, juga pada kita pada pagi hari ini. Mengapa kita harus menjadi orang baik? Tanpa membahas ini pun kita harus menyadari bahwa menjadi orang baik itu seharusnya adalah kewajiban setiap orang. Apalagi kita, orang percaya. Orang yang telah melihat, merasakan, menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Dasar kita untuk menjadi orang baik adalah kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Orang yang telah menyadari, merasakan, dan menerima kasih karunia Tuhan akan secara otomatis
berbuat baik, melakukan hal yang baik, menjadi orang baik. Jadi sebenarnya berbuat baik bukanlah suatu keharusan bagi orang percaya, melainkan sebuah aplikasi hidup, aplikasi logis dari apa yang telah kita terima dari Tuhan. Sebab Tuhan telah berbuat baik, maka kita pun harus berbuat baik. Rasul Paulus telah mengingatkan akan kasih karunia Allah yang telah nyata kepada setiap kita. Allah telah berkarya menyelamatkan kita, dan selanjutnya oleh Allah Roh Kudus, Ia mendidik kita agar meninggalkan kefasikan, segala keinginan duniawi yang jahat, seperti hawa nafsu, ketamakan, dan apapun itu yang menguasai diri manusia sebelum mengenal kasih karunia Allah. Tetapi sekarang setelah kita masih ada di dunia, setelah kita menerima kasih karunia Allah itu, kita mau hidup bijaksana, adil, beribadah, sambil terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Aplikasinya sendiri, Bapak Ibu, berbuat baik dijabarkan dari ayat 1 sampai 10. Sebagai orang tua, sebagai orang muda, bagaimana kita harus hidup baik. Selain di ayat 12, dengan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan kita mesti hidup bijaksana, adil terhadap sesama, dan beribadah kepada Tuhan. Inilah berita hari ini. Mari kita hidup sebagai orang yang baik. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu kembali pagi hari ini. Engkau memberi anugerah kesehatan. Satu hari lagi kami diberi kesempatan untuk menjadi orang baik seperti firman-Mu hari ini, yaitu mereka yang hidup meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, yang hidup dengan bijaksana, yang adil terhadap sesama, dan beribadah sambil menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Kami melayani dengan setia. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami, bimbinglah kami untuk menjadi umat Tuhan yang rajin berbuat baik, yang sikap karakter tingkah lakunya baik di pemandangan Tuhan dan juga sesama. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan, jemaat JKI Sema, juga sahabat-sahabat Sema Church yang bersama-sama tiap pagi berdoa. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kesejahteraan, dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Karena kebaikan-kebaikan-Mu lah modal kami berbuat baik. Kami berbuat baik karena kami telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami tinggal memancarkan, tinggal menyalurkan saja. Beri pertolongan-Mu sehingga semua jemaat dapat hidup dalam kemenangan atas segala pergumulannya hari ini, dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan, di dalam rumah tangga, dan dalam pelayanan kami. Nama Tuhan dimuliakan karena kemenangan demi kemenangan dinyatakan oleh kasih karunia dan juga kuasa Tuhan. Yang sakit perlu kesembuhan, yang lemah dikuatkan, ada pertolongan jalan keluar, ada terobosan-terobosan untuk bisnis usaha pekerjaan kami, ada jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan kami, dan banyak orang bertobat karena melihat kesaksian Injil dinyatakan melalui hidup kami. Berkarya Tuhan dalam kami semua umat-Mu siap. Berkati rumah tangga, dijauhkan dari perceraian, dijauhkan dari ketidakharmonisan. Kasih Tuhan yang melimpah, mengikat satu dengan yang lain, setiap suami istri, orang tua anak,
dalam keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rancangan rencana Tuhan. Bahkan masa depan Tuhan kami, Engkau rancangan yang terbaik. Berkati pengurus gereja, JKI Sema, Gembala Sidang, Wakil Gembala, pengurus penatua dan juga diaken, juga seluruh umat Tuhan. Berkati kerinduan kami yang kami bawa dalam doa, kerinduan untuk gereja memiliki aset pastori, untuk tempat tinggal hamba Tuhan, dan juga untuk penginapan bagi para rohaniwan, para pendeta, hamba Tuhan yang melayani dari luar kota, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan bisa makin diluaskan, bisa lebih maksimal. Berkati panitia penggalangan dana untuk pengadaan pastori, juga upgrade alat musik dan sound system. Tuhan memberkati, menyediakan. Berkati jemaat Tuhan yang menabur dengan berlimpah-limpah. Berkati juga sahabat-sahabat Sema Church yang ikut ambil bagian menabur untuk dana pastori dan alat musik gereja ini. Kami percaya Tuhan yang telah memanggil hamba-Mu, juga para pengurus di Green Lake Sunter ini, Tuhan, Engkau memperlengkapi. Bahkan tidak hanya untuk Green Lake Sunter, bahkan untuk daerah-daerah yang lain, di mana Sema Church akan meluaskan diri untuk nama Tuhan dimuliakan, untuk jiwa-jiwa baru dimenangkan bagi Engkau. Kami percaya amanat agung yang telah Engkau dengungkan kepada setiap kami, untuk kami laksanakan. Tuhan pun memperlengkapi kami dengan kuasa, dengan pertolongan, dengan kesatuan daripada umat-Mu. Berkati semua Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang hari ini. Usaha pekerjaan, kegiatan-kegiatan umat Tuhan, dalam berkat kasih rahmat daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom. Tuhan memberkati.